Hai, jumpa lagi di channel Belajar Bersama Evi. Ya, sekarang kita mau berbicara tentang mindset seorang investor. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sekarang saya mau bercerita dulu. Kita ilustrasikan seperti ini. Anda kenal tokoh SpongeBob. SpongeBob itu adalah anak kelas 5 SD. Dia diajak oleh ayahnya si Mr. Bob untuk membangun rumah nanas di Bikini Bottom. Nah, SpongeBob membantu ayahnya mengangkat kayu dari hutan ke kota Bikini Bottom untuk dibuat rumah nanas. Nah, seorang anak SD kelas 5 hanya bisa mengangkut 3 kayu. Jadi SpongeBob sekali angkut dia 3 kayu. 3 balok kayu diangkut menuju ke Bikini Bottom. Begitu seterusnya. Nah, kayu yang dibutuhkan oleh Mr. Bob untuk membangun rumah nanas di Bikini Bottom itu, dia memerlukan kayu yang banyak. Jadi SpongeBob harus mondar-mandir berkali-kali untuk mengangkut kayu dari gudang ke Bikini Bottom. Suatu saat SpongeBob ketemu dengan Mr. Krab. Nah, Mr. Krab sudah berusia 50 tahunan. Dia badannya besar, gemuk, dan dia kuat. Nah, Mr. Krab itu dia membantu SpongeBob. Dia bertanya kepada SpongeBob, SpongeBob, kamu mau ngangkat kayu untuk apa? Oh, saya membantu ayah saya membangun rumah nanas di Bikini Bottom. Kemudian Mr. Krab menawarkan jasanya karena dia juga seorang tukang kayu. Nah, si Mr. Krab membantu SpongeBob karena badannya besar dan usianya sudah dewasa. Mr. Krab bisa mengangkat balok kayu sejumlah sekali angkat dia bisa 10 balok kayu. Nah, otomatis Mr. Krab bisa lebih cepat dong dari SpongeBob memindahkan kayunya dari hutan menuju Bikini Bottom. Nah, melihat Mr. Krab cepat sekali mengangkat itu, SpongeBob dia iri. Wah, aku harus bisa seperti Mr. Krab. Dia lupa bahwa dia anak SD kelas 5, badannya masih kecil. Kemudian dia memaksakan diri. Dia mengangkat 10 kayu sekaligus seperti Mr. Krab. Harapan si SpongeBob itu tadi supaya dia itu cepat menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena dia masih anak kelas 5 SD, dia mengangkat kayu baru sampai di tengah jalan, kayunya jatuh, patah. Bukannya sampai di Bikini Bottom, tapi baru di tengah perjalanan SpongeBob kayunya jatuh semua, berceceran, kemudian patah. Nah, dari situ dia berpikir, oh berarti aku nggak kuat dong sekali angkat sekaligus 10 balok kayu. Kemudian dia mencoba mengangkat balok kayu itu ke Bikini Bottom, tapi dengan kekuatan dia saja. Dia bisa mengangkat sekali angkat hanya 6. Nah, kemudian dia memindahkan 6, dia bawa ke sana. Begitu kemudian dia balik lagi ke hutan, dia bisa membawa 6. Dia belum bisa menyaingi Tuan Krab yang sekali angkat 10 balok kayu. Nah, dari ilustrasi itu tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau SpongeBob itu adalah seorang investor baru. Investor baru dengan modal minim. Sedangkan Tuan Krab yang sekali angkat balok kayu itu 10 balok kayu, ibaratnya dia adalah investor yang sudah berpengalaman karena dia sudah lebih senior, terjun di dunia investasi, dan juga dia bermodalkan
besar. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, oh berarti modalnya Tuan Crab itu besar, sedangkan modalnya SpongeBob itu kecil. Lalu berapa sih idealnya modal awal untuk investasi di pasar modal itu? Pertanyaannya kan muncul itu. Nah, di sini saya tidak menyarankan dalam bentuk sekian rupiah minimal, tidak. Saya hanya menyarankan gunakan modal yang menurut Anda itu ringan. Ringan di sini artinya tidak membebani pikiran Anda. Ibaratnya seperti ini. Kalau menurut Anda ringan itu adalah 1 juta, gunakan modal awal 1 juta. Kalau menurut Anda ringan 100.000, gunakan modal awal itu 100.000. Kalau menurut Anda ringan adalah 100 juta, gunakan modal awal itu 100 juta. Berawal dari modal kecil, kemudian ditambah. Nah, kapan untuk menambahkannya itu? Berawal dari modal kecil itu harus dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, evaluasinya itu seperti apa? Misalnya contohnya seperti ini. Modal 1 juta, Anda jalankan investasi rutin, Anda mendapatkan misalnya 1% setiap kali transaksi. Itu dilakukan terus-menerus. Nah, dari situ jika modal Anda berkurang, ternyata Anda lebih banyak loss, atau bertambahnya tidak sesuai dengan target Anda, nah itu Anda harus evaluasi. Nah, lakukan evaluasi berkala. Hanya begitu caranya. Pakai modal kecil, dievaluasi, ditambah modal, atau mencoba menambah pengetahuan. Nah, kalau cuma caranya simpel seperti itu, kok banyak banget sih investor kecil yang gagal? Nah, penyebab dari investor kecil gagal itu bukan dari jumlah setoran awalnya modal yang kecil, tetapi investor kecil itu merasa tidak cepat puas dengan hasil yang sudah diperoleh. Sekarang contohnya seperti ini. Modal 1 juta dimasukkan ke dalam satu saham. 1 bulan naik 10%. Keuntungannya berapa? 100.000. 100.000 bahasa gaulnya, cuannya cuma cepet doang. Dia merasa cepet itu kecil. Apalagi cepet dibawa ke mall, dipakai buat ngopi. Cuma sekali ngopi doang. Nah, si investor kecil itu dia tidak berpikir bahwa untuk mendapatkan cepet itu dia perlu waktu untuk 1 bulan. Menunggu sahamnya naik 10% baru dia mendapatkan 100.000 itu. Betapa dia tidak bersyukurnya. Nah, kemudian dia biasanya kalau investor itu dia investor awal-awal ikut grup. Dia bergabung dengan investor-investor yang sudah besar. Investor besar itu dia men-share keuntungan dia. 3 jam saham naik 3%. Nah, modalnya berapa? Ternyata modalnya 30 juta. Dalam 3 jam naik 3%. Nah, coba dihitung. Dalam hitungan jam, investor yang sudah besar dan sudah senior itu berapa cuannya? Dia suka membanding-bandingkan dirinya dengan investor yang sudah berpengalaman. Nah, kemudian dia mulai mencari-cari saham yang seperti itu. Dia lupa bahwa tujuan dia terjun ke pasar modal adalah untuk investasi. Kemudian dia mencari saham-saham yang gampang melejit, saham-saham yang gampang untuk mengejar cuan.
Nah, dia mencari-cari, loh, apakah di saham seperti itu ada di bursa? Saham yang model seperti itu ada. Satu hari bisa naik 10 atau 20% dalam sehari. Tetapi saham yang model seperti itu, dia gampang naik, tetapi gampang juga turun. Nah, disinilah si investor modal kecil itu kemudian dia bertransformasi menjadi spekulan. Bahasa kerennya dia menjadi day trader. Nah, sedangkan investor besar, dia secara psikologis dia sudah matang. Sehingga dia sudah bisa lebih hati-hati mengelola portofolionya. Jadi investor besar itu, dia mempunyai modal misalnya saja dia 100 juta. Dari 100 juta itu, dia bagi. Sekian persen dia investasikan untuk jangka panjang, sekian tahun ke depan. Sekian persennya dia bagi dia untuk membeli saham yang fluktuatif. Nah, sehingga dengan dia profesional dalam mengelola portofolionya itu, sehingga dia bisa sukses di dunia saham. Nah, kemudian pertanyaannya, jadi sebagai investor kecil, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan oleh investor kecil adalah konsisten. Konsisten dalam menjalankan investasi. Contohnya seperti ini. Katakanlah modal 1 juta. Anda konsisten saja. Sehari untung 1-2%. Sehari untung 1-2%. Itu konsisten dilakukan misalnya selama 10 tahun. Coba hitung. 1% sampai 2%, 1% saja satu hari. Selama 10 tahun. Dari modal 1 juta. 10 tahun ke depan uangnya menjadi berapa? Coba Anda hitung. Nah, jadi kesimpulannya, sukses berinvestasi di pasar modal bukan ditentukan dari besar kecilnya modal awal, tetapi ditentukan dari cara mengelola portofolionya. Mau modal besar atau modal kecil sama saja. Intinya, kita tahu kenapa kita membeli saham tersebut. Alasan kita membeli saham perusahaan A, apa alasannya? Kenapa kita membeli saham perusahaan B? Apa alasannya? Nah, bagaimana mengelola portofolio yang baik dan bagaimana cara memilih-milih saham akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa.